Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan kepada kami, dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Karena ayat ini cukup panjang, saya membaca ayat 12 dan ayat 13 untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita ini, kita melihat akan kemegahan dan kesuksesan yang membuat Raja Hizkia penuh dengan sukacita. Kesuksesan dan kemegahan dalam kehidupan Hizkia sebagai raja itu diperlihatkan kepada Raja Babel. Dalam pembacaan kita ini, Hizkia mendapatkan kunjungan dari negara adidaya, negara yang sangat superpower pada waktu itu, yakni Babilonia. Apa yang lebih membanggakan ketika seorang raja dari kerajaan yang jauh lebih besar mengagumi segala kesuksesan dari Hizkia? Bukankah emas, perak, rempah-rempah, minyak berharga, dan senjata adalah bukti kemegahan dari Hizkia yang perlu dipertontonkan kepada Babilonia, yaitu kerajaan adik kuasa pada waktu itu? Bukankah emas, perak, rempah-rempah, dan senjata, dan gedung-gedung yang indah itu adalah berkat Allah bagi Hizkia? Lagi pula Hizkia baru saja sakit dan disembuhkan oleh Tuhan, dan sekarang ia mendapat kunjungan. Disinilah kita melihat kesalahan dan kejatuhan Hizkia. Kesalahan dan kejatuhan Hizkia adalah sebagai berikut. Seharusnya ketika ia mendapat kunjungan dari seorang raja dari kerajaan superpower pada waktu itu, yakni Merodak Baladan bin Baladan, seharusnya Hizkia menceritakan segala perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan kepadanya, yakni pemulihan dari sakit penyakit yang ia derita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menambahkan umur panjang kepadanya. Seharusnya ia menjelaskan dan menceritakan tentang segala kebaikan Tuhan. Itulah momen yang tepat untuk ia menyampaikan dan memperkenalkan Allah yang dahsyat yang ia percaya kepada orang yang tidak percaya ini. Tetapi apa yang dibuat oleh Hizkia? Ia mempertontonkan segala kemegahan, kekayaan, harta benda dari kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dia seolah-olah merasa bangga bahwa negara kecil seperti dia dikunjungi oleh negara besar, maka dia perlu memperlihatkan segala kemuliaan pribadinya sebagai raja. Ia perlu memperlihatkan kekayaan kerajaannya. Tetapi disitulah ia menonjolkan diri melebihi Allah yang telah memberkati dia. Dari sini kita mendapatkan 3 pelajaran penting. Yang pertama, bahwa sesungguhnya seluruh kehidupan kita dan berkat yang kita miliki dalam hidup kita adalah milik Allah, adalah berkat Allah.
Jikalau kita masih bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, harta benda yang kita miliki, uang yang banyak, dan deposito yang banyak di bank, ingatlah bahwa semua harta benda yang kita miliki itu, semuanya adalah berkat Tuhan. Yang kedua, di tengah-tengah segala kelimpahan berkat yang kita nikmati dari Tuhan, hendaklah kita menyaksikan akan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Seringkali kita juga membutuhkan kekaguman dari orang-orang kepada kita. Tetapi ingat bahwa kekaguman orang-orang kepada kita sebenarnya adalah kekaguman kepada harta yang duniawi. Seharusnya orang-orang kagum akan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi biarlah melalui kemudaanmu, Kristus nampak dengan jelas bagi orang-orang lain di luar sana. Itulah pelajaran kedua, bahwa meskipun kita memiliki segala sesuatu di dalam dunia, tapi yang lebih terindah adalah bahwa kita menyaksikan Kristus bagi dunia. Dunia akan lenyap dengan segala kemegahannya, tetapi Kristus tetaplah selama-lamanya. Firman yang kokoh itulah yang kita beritakan kepada mereka yang memerlukannya. Dan yang ketiga, hendaklah kita mengucap syukur dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kesalahan Hizkia adalah pada waktu ia disembuhkan dari sakit penyakitnya, ia tidak hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi justru malah ia bermegah dalam segala kemegahannya, kemegahan duniawi yang bersifat sementara. Dia lupa bahwa semua yang ia miliki adalah milik Tuhan dan berkat Tuhan. Itu sebabnya ia harus belajar untuk merendahkan diri dan mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah debu dan tanah saja. Bahwa jikalau kita diberikan segala kelimpahan dan kemakmuran, itu karena berkat Tuhan. Oleh karena Hizkia hidup dalam kesombongan dan keangkuhan itulah, maka hukuman Tuhan pun datang kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya banyak para penafsir yang berkata bahwa ketika Hizkia memperlihatkan segala kemegahan kerajaannya kepada Babel, sebenarnya itu adalah bagian dari rencana kerjasama antara Yehuda dan Babel untuk melawan Asyur. Dan pada waktu itu jikalau Hizkia mulai membangun hubungan kerjasama dengan Babel, itu berarti bahwa Hizkia membangun kerjasama dengan orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala untuk melawan musuh-musuh Israel pada waktu itu, yakni Asyur. Disinilah Hizkia telah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kerap kali ketika kita memiliki segala kekayaan dan kemakmuran, kita mudah sekali untuk bergaul bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka pelajaran ketiga di sini, selain kita sudah merendahkan diri, maka kita harus lanjut dengan pelajaran keempat, yaitu bahwa kita tidak boleh bergaul dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus terus hidup dengan Tuhan. Tetap, memang dunia ini adalah musuh kita, tetapi kita harus tetap bersama dengan Tuhan untuk melawan segala tipu muslihat iblis melalui dunia ini, supaya kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita tidak boleh terpikat oleh kemegahan dan kesuksesan yang dunia berikan kepada kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kami. Pelajaran terindah yang kami ambil dari Raja Hizkia, bahwa ketika ia disembuhkan dan dipulihkan Tuhan dari kehidupannya, ketika ia diberkati dengan segala macam kelimpahan, ternyata ia lupa untuk menceritakan Tuhan kepada orang-orang yang mengaguminya. Disitulah letak kesalahannya. Lebih daripada itu, ia juga mau membangun kerjasama dengan Babilonia, yaitu satu negara, satu kerajaan yang hidup dalam penyembahan berhala. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya ketika kami diberkati Tuhan, kami tidak lagi terikat dengan dunia ini, tapi kami mau menyaksikan Kristus yang sudah memberkati kami kepada dunia ini.
Berkati semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati bisnisnya, supaya mereka lebih mudah menyaksikan Kristus bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.